teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan senantiasa sehat walafiat. Amin. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit terkait ruang lingkup bisnis. Baik teman-teman, seperti yang sudah dibilang di opening tadi, di kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang ruang lingkup bisnis. Nah, sebelum ke ruang lingkup bisnisnya, kita juga harus tahu nih, bisnis itu apa sih? Nah, teman-teman, bisnis adalah keseluruhan dari aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran yang produktif, dimulai dari membeli barang mentah atau bahan baku sampai menjadi barang jadi atau barang siap pakai. Nah, menurut Kisnono, bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan dan pertukaran kebutuhan dan keinginan akan suatu produk tertentu yang memiliki nilai atau memperoleh manfaat atau keuntungan. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah tahu nih apa itu bisnis, selanjutnya kenapa sih kita harus berbisnis? Menurut teman-teman, kenapa? Nah, teman-teman, bisnis itu perlu dipelajari karena peranan bisnis sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan bisnis, suatu perusahaan dapat memenuhi setiap kebutuhan dari konsumen yang beraneka ragam dan kemudian konsumen merasa terpuaskan. Tidak dapat dipungkiri bahwa berbisnis memerlukan keahlian, talenta, dan kebiasaan. Keahlian diperlukan karena tidak ada orang yang dapat menguasai semuanya. Bisnis juga demikian. Jika ingin mendalami bisnis, belajarlah dari pembisnis sejati. Orang-orang yang bergelut dalam bisnis dan memiliki keahlian dan sukses berbisnis di bidang tersebut. Nah, kalau tadi kita sudah tahu alasan kenapa harus berbisnis. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis ini. Menurut jenisnya, bisnis itu terbagi dalam 4 kelompok nih teman-teman semua. Yang pertama ada monopsoni. Monopsoni ini adalah keadaan saat satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu komoditas. Lalu yang kedua ada monopoli. Monopoli itu dari bahasa Yunani adalah monos, satu, dan peluin atau menjual, yang merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seseorang penjual atau sering disebut monopolis. Nah, yang ketiga yaitu ada oligopoli. Oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya ada 2 atau lebih dari 10 perusahaan. Nah, yang keempat itu ada oligopsoni. Adalah keadaan di mana 2 atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Nah, itu adalah bisnis yang terbagi dalam 4 kelompok ya teman-teman. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan bisnis. Yang harus kita ketahui, apa sih itu tujuan utama dari bisnis? Nah, tujuan utama dari bisnis ini yaitu untuk melayani kebutuhan pelanggan dan mendapatkan keuntungan atau disebut juga dengan profit. Tujuan bisnis juga nantinya akan menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang inilah tujuan bisnisnya akan dicapai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen saja. Nah, tujuan bisnis juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada tujuan ekonomi. Yang dimaksud dengan tujuan ekonomi ini yaitu memperoleh keuntungan.
Dan yang kedua, ada tujuan sosial. Yang dimaksud dengan tujuan sosial ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa saja unsur-unsur penting yang ada dalam aktivasi bisnis. Yang pertama, itu ada manusia. Yang dimaksud dengan manusia ini yaitu sebagai pengendali aktivitas ekonomi dan tenaga kerja. Dan yang kedua, itu ada modal. Yang dimaksud dengan modal ini yaitu sebagai jalan awal untuk suatu aktivitas ekonomi. Dan yang ketiga, ada material. Yang dimaksud dengan material ini yaitu sebagai peralatan untuk membangun aktivitas ekonomi, faktor pendukung dalam aktivitas ekonomi yang meliputi salah satunya yaitu bahan baku. Dan yang keempat, itu ada metode. Yang dimaksud dengan metode ini yaitu sebagai langkah yang dipakai dalam suatu aktivitas ekonomi atau ide yang ditunjukkan untuk mengorganisir dan mengkoordinir. Yang kelima, ada manajerial. Yang dimaksud dengan manajerial itu sebagai langkah pengolahan. Dan yang terakhir, itu ada mesin atau peralatan. Yang dimaksud dengan mesin atau peralatan ini yaitu sebagai alat bantu untuk proses suatu aktivitas ekonomi. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan 3 jenis bisnis yang harus kita ketahui. Jenis bisnis yang pertama, itu ada manufaktur. Manufaktur ini dapat kita artikan sebagai jenis bisnis yang akan menghasilkan barang berasal dari beberapa bahan mentah yang nantinya akan diolah menjadi barang jadi. Dan barang tersebut nantinya akan mendapatkan keuntungan. Jenis bisnis yang kedua, itu ada barang jasa. Barang jasa ini dapat diartikan sebagai bisnis yang menghasilkan layanan atau produk yang bersifat tidak berwujud, yang nantinya juga akan mendapatkan keuntungan dari pembayaran atas layanan yang diterima oleh pelanggan. Dan jenis bisnis yang ketiga, itu adalah bisnis pertanian. Bisnis pertanian ini merupakan bisnis yang menghasilkan barang hasil pertanian. Contohnya itu seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu tentang indikator keberhasilan bisnis. Nah, yang pertama ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini meliputi laba atau keuangan yang dapat dicapai dan produk atas bisnis tersebut. Yang kedua, kebutuhan pelanggan. Hal ini ditunjukkan dengan kesadaran pelanggan terhadap kebutuhan dan keinginannya, serta ketepatan waktu. Yang ketiga, kualitas produk dan jasa. Kualitas dan nilai merupakan fokus kegiatan bisnis saat ini. Yang keempat, inovasi dan kreativitas. Nah, inovasi dan kreativitas artinya dengan adanya kreativitas dan inovasi pada bisnis yang dijalani sangatlah penting. Karena dengan menciptakan produk yang baru dan berbeda dengan produk lainnya akan menjadi nilai lebih dibandingkan dengan produk lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis ini adalah pertukaran gagasan, informasi, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari ruang lingkup bisnis ini merupakan suatu aktivitas yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dalam menjalankan bisnis, kita harus mengetahui tujuan, elemen, dan aspek-aspek bisnis lainnya. Sehingga bisnis yang kita jalani akan memberikan hasil yang maksimal. Teman-teman semua, karena tadi sudah dijelaskan terkait apa itu bisnis dan tujuan bisnis dan lain sebagainya, sekarang kita sudah sampai di akhir yaitu penutup.
Nah, maka tadi kesimpulannya juga sudah ada ya teman-teman. Jadi, cukup sekian video tentang ruang lingkup bisnis dari kami. Semoga penjelasannya dapat diterima teman-teman semua. Jika ada yang bertanya, boleh langsung bertanya di kolom komentar ya. See you.